Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Yuk Sadar bersama aku Victoria Tunggono atau kalian bisa panggil Katori, boleh. Terima kasih sudah hadir lagi malam ini. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Aku baru aja pulang dari luar kota, tapi seperti biasa setiap hari Senin malam kita mau ngobrol, kita mau diskusi bahas kesadaran. Kebetulan hari ini Waisak, selamat untuk teman-teman yang merayakan, dan juga full moon. Jadi purnama ini adalah waktu yang tepat untuk kita meditasi, kalau kita mau kontemplasi. Memang ini adalah waktunya untuk sesuatu yang besar, perubahan besar dalam hidup, terutama di saat purnama ini adalah waktu yang tepat untuk meditasi, untuk kontemplasi, untuk perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi aku buka pertanyaan untuk teman-teman semua seputar spiritualitas, seputar kesadaran, seputar mental health, seputar healing, dan sebagainya. Apapun yang mau ditanya tentang kesadaran jiwa, kita bahas malam ini, silakan. Jadi mungkin yang dari tadi nunggu, mungkin udah hampir 1 jam kali ya nunggu aku live, tapi akhirnya aku bisa live juga nih karena tadi di jalan agak macet hari ini karena hujan juga kayaknya ya, hari libur juga, jadi aku tergopoh-gopoh untuk pulang. Oke teman-teman, silakan mau nanya apapun tentang kesadaran, aku buka. Kalau mau jalur pribadi silakan boleh DM aku buka jalur pribadi via WA. Kalau mau buka tarot boleh juga. Kalau mau aku lagi nyiapin satu platform juga untuk edukasi, untuk pembelajaran. Kalian mau topik apa, silakan DM aku atau komen. Nanti aku akan coba buatkan kontennya untuk kalian, atau kalau kalian perlu coaching yang private juga silakan. Aku sudah membuka jalur-jalur untuk konsultasi atau untuk pengembangan diri, untuk kalau kalian udah mau naik level misalkan, boleh, ayo kita mau healing, boleh reset mindset saat ini, atau ngobrol goblok. Aku bukanya by request ya mulai sekarang, karena aku udah nggak buka yang per batch. Maksudnya batchnya bukan aku yang buat, tapi kalian yang minta sendiri. Kumpulkan 5 orang, 3-5 orang, lalu minta aku untuk datang, silakan, boleh. Oke, dari Warkop Sableng 212, untuk belajar kesadaran harus mulai dari mana? Sebetulnya mau mulai itu dari mana aja bisa. Kalau sekarang kalian bingung, abis selesai live ini, kalian bisa mulai coba cari di Google kata-kata kesadaran atau channel-channel tentang kesadaran. Apakah mau dari agama, bisa, mau langsung ke spiritualis, bisa. Karena setiap orang punya punya jalur atau punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kesadaran itu bisa dimulai dari manapun, dari siapapun, yang penting mau. Nah, ketika kita sudah aku mau mulai sadar, aku mau belajar, aku mau healing, aku mau naik level nih, misalkan kita sudah punya keputusan itu, maka guru-guru yang tepat akan dihadirkan. Channel-channel YouTube atau TikTok yang tepat akan lewat tanpa kita minta. Itu udah algoritmanya semesta. Jadi bukan cuma algoritma sosial media, tapi algoritma semesta pun mendukung kalian kalau kalian mau berkesadaran. Kalau katanya Paulo Coelho, ketika kamu sangat menginginkan sesuatu, maka satu semesta akan mendukungmu, akan berkonspirasi untuk mewujudkannya untuk kamu. Jadi kamunya nggak usah bingung dari mana, yang penting niatkan aja.
Nanti akan ada orang-orang yang tepat, akan ada konten-konten yang sesuai yang kita butuhkan itu akan lewat. Kamu akan tertarik misalkan mau coaching privat, itu kalian akan menemukan guru-guru yang sesuai. Jadi cek ke dalam diri, kayaknya aku pengen ngobrol nih langsung sama orang ini gitu. Nanti tinggal di chat, pasti kalian akan terkoneksi. Karena zaman sekarang mudah sekali ya untuk terkoneksi dengan semua orang, tinggal di DM, tinggal masalah dibalas atau enggak gitu kan. Jadi yang satu niatnya ketika terhubung pasti akan dapat cara yang tepat, guru yang tepat. Mas Andi, cocok logi nggak Bu? Kalau mau ngomong cocok logi itu kan tergantung ya. Kalau mau dibilang cocok logi bisa, tapi kalau melihat cocok logi itu sebagai sesuatu yang negatif, ya itu adalah label dari kalian sendiri. Kalian masih meragukan. Tapi kalau namanya semesta sudah berbicara atau semesta sudah bergerak, itu semua sinkronisasi atau yang namanya cocok logi itu akan berjalan dengan sendirinya atau dengan secara alami gitu. Kamajaya 10, guru akan datang kalau kita sudah siap. Ya, itu adalah kutipan dari Confucius, Lao Tzu ya. Guru akan datang ketika kita sudah siap. Jadi, yang pertama niatkan dulu, oke, saya mau belajar, oke, saya sudah ingin, saya penasaran banget apa sih kesadaran itu. Nah, nanti akan ada jalannya terbuka untuk dirimu. Sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan cara yang sesuai untukmu, karena setiap orang punya cara yang berbeda. Oke, Little Light Ratna, lagi bahas apa Kak? Lagi bahas kesadaran jiwa ya. Oke, tadi ada yang kelewat nih sama aku cari dulu di atas sebentar. Oh, tukang AC hadir Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir. Ya, disimak ya kalau mau belajar kesadaran atau tadi energi ya pertanyaannya ya. Mas Andi, mesti ketemu Dr. Yu Hasan nih. Oh oke. Aku belum pernah dengar, tapi ya kalau berselaras pasti ketemu. Oke, tadi tukang AC sempat nanya energi itu apa sih? Ya balik lagi ya. Energi adalah daya atau kekuatan di dalam tubuh kita yang membantu kita untuk bergerak atau yang menggerakkan tubuh kita. Nah, energi itu dapat dari mana? Nomor 1 dari nafas. Ketika kalian bernafas, kalian mendapat asupan energi. Dari matahari, kalian dapat asupan energi. Dari makanan, kalian mendapatkan asupan energi. Nah, itu bagaimana kalian mengolahnya itu masing-masing terserah. Mau dengan olahraga atau badannya nggak pernah dibikin olahraga, itu akan kalian yang akan menjalani, kalian akan dapat konsekuensinya dari apa yang kalian lakukan. Misalkan nggak pernah olahraga, ya konsekuensinya badan jadi gemuk, jadi lemes, jadi sakit-sakitan. Kalau kalian olahraga, konsekuensinya adalah sehat, bugar, energinya berlebihan mungkin. Kalau bukan cukup ya akhirnya jadi berlebihan dan sebagainya. Jadi itu semua tergantung kalian mau diapain sih. Udah dikasih badan nih, hidup di dunia kali ini, dikasih badan, dikasih akal, budi, dikasih indera penglihatan, indera pengucap, atau perasa, peraba, penciuman, pendengaran. Itu kalian mau apain? Udah dapat 6 indera ya setiap orang ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang berbeda, tapi indera ke-6 pun kalian sebetulnya punya, cuma nggak pernah diasah karena mungkin tidak diajarin atau tidak pernah dibahas sebelumnya. Tapi disadari aja, kalian punya 6 indera, mau diapain nih dengan tubuhku ini yang sudah diberikan oleh semesta, gitu. Oke, Melese. Semoga semakin banyak yang tersadarkan, tatastu, dan dapat melihat kenyataan. Seru ya kalau udah melihat kenyataan apa adanya tanpa ilusi. Itu bakalan apa ya, hidup tuh kayak naik level ya. Kayak kalau di filmnya apa namanya, bukan Nice Guy, filmnya Nice Guy ya,
siapa sih si Ryan Reynolds tuh yang ketika dia pakai kacamata terus tiba-tiba dia bisa melihat semua dari kacamata yang berbeda. Nah seperti itu, kalau kalian bisa melihat kenyataan apa adanya. Caranya gimana? Naikin kesadarannya. Kayak rhythm spirit. Gimana caranya menghadapi orang toksik, Kak? Dan kita selalu ketemu. Oke, ini kayaknya bahasan setiap minggu ada aja yang nanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Menghadapi orang toksik itu nomor satu, kalau kalian masih belum kuat menghadapi, sadari dulu, oh ini orang toksik. Oke, berarti kita jaga jarak. Bukan diketusin, bukan ditakutin, tapi kita jaga jarak dalam artian kalau bisa nggak usah ngobrol. Kalau misalkan harus ngobrol, seminim mungkin. Kalau dia ngajak berantem, misalkan, kita jangan kepancing. Dalam artian, kalau dia, mulai kepo nih ya, atau dia apapun yang dia caranya, aku udah lama gak ketemu orang toksik jadi aku lupa. Jadi apapun toksiknya, entah dia NPD, entah dia benar-benar toksik yang gengges, yang ngeganggu apa segala macam, jaga jarak, minimalisir kontak, ngobrol seperlunya, nggak perlu ketus, jawabin aja. Tapi misalkan, lu tadi kesini nggak? Oh iya kesini, atau nggak? Oh nggak, selesai. Lalu misalkan belokin pembicaraan atau melipir atau apa kek gitu ya, supaya kalian nggak perlu terlalu lama ngobrol sama dia. Jadi kalau bisa nggak lebih dari 10 menit ngobrol, kalau bisa nggak lebih dari 5 menit malahan. Sebisa mungkin kita jaga jarak, walaupun itu keluarga, jaga jarak bisa kok, tanpa harus menyakiti. Jadi nggak harus ketus, nggak usah galak, nggak usah berantem. Kita cuma perlu jawab seperlunya, kontak sekadarnya aja, sampai kita bisa benar-benar menghadapi dia dengan penuh cinta kasih. Jadi sebelum kalian healing, sebelum kalian mampu menghadapi dia, jaga jarak, tapi sambil naikin lagi level kita supaya kita bisa, suatu hari pasti kita akan ada waktunya di mana, aku udah bisa nih ngejawabinnya, atau aku udah bisa nih menghadapi dia gitu. Jadi jangan cuma berhenti di menghindar doang, tapi di naikin levelnya, upgrade lagi ya. Semoga terjawab. Sudarto 812 izin hadir dan ikut belajar, silakan. Semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Saya hanya mencoba menjawab semampu saya ya. Hari, cara menjaga kesadaran gimana, Kak? Kadang suka balik lagi ke pikiran, malah nggak sadar diatur sama pikiran. Nggak apa-apa, namanya kan latihan. Jadi mungkin zaman dulu sadarnya tuh berbulan-bulan. Lama-lama sadarnya cuma perlu beberapa minggu. Lama-lama sadarnya cuma beberapa hari. Habis gitu sadarnya jadi cuma beberapa jam. Nah itu kan perlu latihan. Mungkin dulu ditipu orang baru sadar tuh berapa tahun kemudian gitu kan baru sadar, atau beberapa bulan gitu baru sadar. Atau bukan ditipu deh, atau misalkan pacaran sama orang yang memanfaatkan kita gitu kan baru sadar tuh setelah itu. Makanya bisa berbulan-bulan tuh nggak sadar. Tapi lama-lama kan makin cepat. Jadi caranya menjaga kesadaran adalah selalu tanya ke dalam. Pertanyaan yang aku paling seneng adalah, atau bukan pertanyaan sih, lebih ke reminder, semua dimulai dari diri sendiri. Kenapa aku merasa nggak enak nih? Kalau aku merasa nggak nyaman, kenapa aku nggak merasa nggak nyaman? Apakah aku bergejolak? Apakah ini egoku? Atau ini energi dari dia? Aku harus ngapain? Nah itu semua motonya atau remindernya adalah semua dimulai dari diri sendiri. Jadi dengan bekal itu, lalu kita jadi bisa ada kontemplasi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Menjaga kesadaran juga latihannya lewat meditasi. Mau meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi makan, apapun itu. Yang penting kalian selalu eling lan waspodo, selalu nanya lagi ke dalam diri. Ini aku bergejolak nggak ya? Kalau aku bergejolak berarti egoku yang mana nih yang kesentil? Atau aku masih penggang ego nggak nih? Seperti itu. Jadi selalu tanyakan ke dalam diri, walaupun mungkin masih berjam-jam, nggak apa-apa.
lama-lama kan cuma beberapa menit, lama-lama belum mulai aktif udah iya ya, langsung sadar. Dan nggak apa-apa yang namanya hidup itu up and down. Kalau ternyata biasanya kita sadar terus tiba-tiba kita jatuh ke kesalahan lagi, nggak apa-apa, namanya latihan. Jangan menghukum diri sendiri cuma karena kita berbuat satu kesalahan. Kalau berbuat 2 kesalahan, 3 kesalahan, namanya itu berarti nggak mudeng atau nggak belajar atau nggak kita dablek. Tapi kalau cuma 1 kesalahan dan kita sadar, nggak apa-apa. Jangan menghukum diri, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Oke, Ami Bilkis, sadar bahwa kita sedang sadar. Ketika kita sadar bahwa kita sedang sadar, berarti kita sedang tidak sadar. Nah, itu gimana tuh? Agak ini ya, rancu dan sangat-sangat tipis kesadaran itu. Tapi ketika kita tahu bahwa kita sadar berarti kita sedang tidak sadar. Kita sedang aktif pikirannya. Jadi kalau mengamati aja, nggak usah di-labeli gitu. Ini tingkat tinggi banget sih. Oke, Kama Jaya, lanjutkan Bun. Berbahagialah semua makhluk hidup, tatastu. Al-Badri, piye Mbak? Piye yang mana? Yang mana ini? Kama Jaya, saya undur diri dulu. Iya, terima kasih. Sudah malam ya. Oke, Little Light Ratna. Kak, manfaat grounding itu apa aja? Biasanya kakak suka groundingnya ngapain? Oke, grounding itu jalan-jalan, nyeker, atau tanpa alas kaki di tanah, rumput, pasir, atau bebatuan yang alami. Atau mandi sinar matahari, sunbathing. Atau kena air di kolam, itu juga bisa. Nah, manfaatnya grounding itu terutama tanah ya. Tanah itu kan sumber tak berkesudahan, sumber yang sangat luas untuk energi netral. Jadi kalau kita lagi negatif thinking, badan kita lagi negatif, apalagi baru kena marah orang, atau kita lagi mikirnya galau, aduh overthinking, nggak bisa, ini kan berarti banyak yang negatif nih di sini, terlalu aktif. Ketika kita grounding, energi negatif itu secara tidak langsung terserap ke tanah dan digantikan energi yang positif supaya kita ion-ion tubuh kita kembali netral. Makanya di sini seni berpikirnya netral. Jadi ketika kita bersentuhan dengan sesuatu yang alami, dengan alam, kita menetralkan ion-ion tubuh. Badan kita kembali netral, pikiran kita yang tadinya ruwet tiba-tiba jadi clear. Karena yang semua yang jelek di sini dinetralin gitu. Jadi manfaatnya grounding, semakin kita grounding, semakin kita netral, semakin jernih. Mata kita ngelihat semuanya hal lebih jernih, kita lebih lega, nggak ada beban di pikiran, nggak ada apapun yang nyangkut, kita jalani hidup dengan lancar, dengan nyaman, dengan ringan, seperti itu. Ya, jadi sebisa mungkin banyakin grounding. Ami Bilkis, untuk hari hidup meditatif, ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang kasih gift dan sudah follow, terima kasih banyak. Untuk yang baru bergabung semuanya, terima kasih. Kita mau belajar berkesadaran sama-sama ya. Oke, Della Archive. Kak, kemarin aku meditate, di perut kayak ada energi, setrum yang ngalir, itu kenapa? Ya, itu energi, mungkin di perut ada sesuatu yang sakit, atau ada pengentalan darah, atau ada sesuatu yang nyangkut yang dialirkan. Ketika kita meditasi dalam kondisi atau dalam frekuensi theta, frekuensi yang benar-benar kalau bahasa Jawanya suwung atau benar-benar kosong, itu kita membiarkan semesta masuk, energi semesta masuk dan mengambil alih tubuh kita. Akhirnya ada yang jelek-jelek, yang nggak selaras, itu diselaraskan. Nah, salah satunya adalah kayak energi nyetrum, atau kayak ada yang jalan, atau yang kayak semacam semut lewat. Itu adalah energi alam lagi bekerja di tubuh kita. Jadi diamati aja, oh di perut, nanti dilihat, disadari ada perubahan apa nih di perut. Apakah ada mah tadinya,
kenapa sampai ada di perut itu ada setrum-setrum itu, apakah ada perubahan setelah itu. Nanti disadari dan dicek apakah ada yang sembuh ataukah semakin sakit misalkan. Jadi disadari aja ya. Jadi kenapa ada aliran energi atau kayak setrum-setrum itu, berarti ada energi yang lagi bekerja atau lagi aktif di situ. Oke, untuk hari pakai moon water untuk manifestasi, bisa disebut grounding juga, Kak. Moon water ya salah satu bagian dari kita menyatu dengan bumi ya. Jadi moon water itu kan air yang sudah dijemur di bawah sinar bulan. Jadi kita dapat energi bulannya. Sebetulnya kalau moon water itu aku belum pernah, tapi lebih ke mandi cahaya bulan, kayak langsung kita yang duduk di bawah sinar bulan aja, itu lebih berasa kayaknya. Atau moon water aku belum pernah coba, tapi intinya adalah bukan tentang manifestasinya, tapi tentang menyelaraskan frekuensi pikiran kita, otak kita, atau tubuh kita dengan alam. Jadi bukan untuk manifestasinya, tapi untuk menyelaraskan dengan alam. Ketika kita sudah selaras dengan alam, ketika misalkan nih selaras dengan alam seperti apa sih? Ketika lagi hujan, oh ya udah hujan. Jangan yang kayak, wah hujan nih bikin gue bete, bikin inget mantan misalkan, atau bikin gue nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keluar dan sebagainya. Itu kan kita bertentangan. Semesta lagi mau hujan, alam lagi mau hujan, kitanya ngomel-ngomel, enggak, saya nggak mau hujan, kita menolak hujan, berarti tidak berselaras. Salah satu penyelarasan yang paling mudah adalah ketika lagi hujan, oh terima hujan, oh ya udah, berarti perginya entaran aja. Atau kalau benar-benar harus pergi, pakai payung gitu kan, pakai apa kayak yang bisa bikin kita nggak merasa tersiksa dalam hujan, kecuali emang senang hujan-hujanan. Tapi pakai jas hujan, pakai sepatu boots dan sebagainya kan bisa. Tapi kalau nggak mau, bisa diundur nggak nih? Bisa, oke, diundur aja entaran. Ya udah, keluarnya entaran kalau udah agak reda dikit gitu. Itu kan berselaras dengan alam. Nah, ketika kita sudah berselaras dengan alam, tidak ada penolakan, energi kita di sini semuanya, oh iya, sekarang lagi hujan, nikmatin. Kapan lagi bisa hujan gitu kan? Orang-orang hujan banjir, kita hujannya pas nih, berarti nyaman. Nah, disitulah ketika kita mau manifestasi, itu bisa terjadi. Dalam artian bukan manifestasi dengan moon water, tapi moon water adalah membantu kita berselaras dengan alam. Ketika berselaras dengan alam, disitulah apapun yang kita inginkan bisa terwujud, seperti itu. Jadi gitu cara kerjanya ya. Kayak Little Light Rat. Nah, kalau groundingnya jalan beraspal gimana ya, Kak? Soalnya kebanyakan jalan udah bukan jalan lagi, bukan tanah lagi. Iya, kalau bisa carinya tanah ya, tanah minimal rumput deh. Karena kalau aspal itu kan udah bukan alam ya, itu udah campuran ini dan itu yang bahannya udah sangat jauh dari alami. Jadi kalau mau grounding bukan di aspal, tapi di rumput. Kalau nggak mau tanah ya rumput, atau enggak pasir juga boleh, pasir yang kena ke laut ya, di pantai. Jadi itu cara-cara grounding, materinya ke situ, jangan aspal kalau bisa. Oke, Bang John, apakah perut harus kenyang baru bisa meditasi? Sebetulnya nggak harus kenyang, tapi yang penting nggak kosong. Dalam artian gini, ketika kita kenyang banget, mungkin jadinya ngantuk. Jadi masuknya ke frekuensinya bukan alfa ya, ngantuk tuh. Jadi kita nggak bisa mau fokus pun susah, jadinya ngantuk. Tapi kalau bisa makannya tuh setengah jam sebelumnya minimal, jangan langsung selesai makan langsung meditasi, itu biasanya nggak terlalu fokus. Jadi kasih waktu ya minimal setengah jam setelah makan, setengah jam kosong baru mulai meditasi, itu lebih bagus daripada kayak udah 3 jam kosong, 4 jam kosong kan lapar. Ketika kita meditasi nggak bisa fokus karena di sini ada yang bunyi nih di perut. Jadinya kan pikiran kita ke perut mulu, bukannya ke nafas tapi ke perut. Jadi kita fokusnya hanya di suara-suara atau ada gerakan-gerakan di perut yang membuat kita nggak bisa fokus. Jadi kenapa harus bukan kenyang ya? Setidaknya tidak kosong atau tidak kelaparan, itu untuk lebih fokus, lebih membantu untuk fokus, lebih ke situ sih. Masuk akal aja ya, jadi kita logika aja lah.
Ferdian, sadar yuk, sadar yuk. Terima kasih. Raja Tega, izin follow host, terima kasih, silakan. Anggota Akatsuki. Betul, saya juga pernah merasakan setrum listrik itu, tapi kaget. Kaget karena terlalu nyetrum ya. Ada beda antara setrum sama lonjakan yang benar-benar yang kayak lonjakan seperti itu. Jadi disadari kamu yang mana. Kalau listrik itu sadari aja ada energi yang lagi kerja. Tapi kalau lonjakannya terlalu mengganggu, itu bisa jadi ada aliran yang tidak sesuai, ada mungkin energi-energi. Ya maksudnya kita kan ketemu orang banyak ya, dalam sehari aja bisa ketemu minimal 5 orang kali. Belum lagi kalau kalian kerjaannya ketemu banyak orang. Energi orang itu kan banyak dan macam-macam. Ketika kita ngobrol itu udah ada pertukaran energi. Apalagi ketika kita salaman, apalagi kalau tepuk, apalagi peluk gitu ya, itu kan terlalu banyak tukeran energi. Nah, energi orang yang kita nggak kenal, nggak tahu, bahkan kita kenal tapi kita tahu dia lagi banyak masalah, itu kan yang negatif itu bisa masuk ke kita. Disitulah kadang-kadang badan kita juga bereaksi atas energi-energi yang tidak selaras itu. Jadi sering-sering mandi air garam itu bagus, mau berenang juga bagus, grounding itu bagus, kena sinar matahari sebelum jam 10 pagi itu juga bagus. Jadi banyakin terhubung, tersentuh dengan alam, itu akan membantu kita untuk lebih berselaras, semakin berkesadaran, semakin ringan hidup kita jadinya, gitu ya. Sertina Hutagalung, kapan buat moonwater bulan ini kak? Hari ini sebetulnya. Jadi hari ini adalah full moon purnama di Scorpio ya kalau nggak salah. Jadi kalau mau bikin nih abis selesai live, siapin gelas atau tumbler, tapi tumblernya yang transparan ya, atau yang terbuka lah. Dijemur di bawah sinar bulan. Kalau hujan kayak aku di sini lagi hujan, ya mungkin nggak akan efektif. Tunggu besok masih boleh, besok ada 1 hari lagi, masih ada efek purnama, tapi kalau enggak, tunggu lagi 30 hari untuk moonwater gitu. Jadi sebetulnya kapan waktu yang tepat adalah hari ini, malam ini juga. Della Archive, sejak berhari-hari di perut nyetrum-nyetrum itu, aku jadi bisa nyanyi kak, sebelumnya tercekat terus di tenggorokan. Oke, aku jadi bisa nyanyi, sebelumnya nggak bisa nyanyi gitu, maksudnya ada sesuatu yang lega kah? Ada sesuatu, sebelumnya tercekat terus di tenggorokan, berarti lebih lega dong ya, ada sesuatu yang terbuka. That's good dong, berarti energi kamu emang energi semesta atau alam lagi menyelaraskan badan kamu, lagi self healing itu. Jadi sadari aja, mau dibantu pakai singing bowl boleh, atau buka Spotify atau YouTube energi-energi tinggi tuh 900-an Hz, 800-an Hz. Mungkin dari 500-an Hz saja udah bagus untuk menyelaraskan badan. Kalau nggak punya singing bowl, nyalain Spotify aja atau YouTube yang Hertz-nya 432 ke atas, 500-an lah, 500 ke atas itu jadi lebih bagus. Oke, Ale Bahrum, aku kalau meditasi jidatku sering geli kakak, itu kenapa ya? Jadi ini di sini kan ada cakra ajna, cakra mata ketiga. Ketika ini kayak ada geli, kayak ada sensasi gitu ya, kayak ada yang jalan atau apa, itu artinya ini gremet-gremet lah ya, kalau aku bahasanya gremet-gremet, itu artinya lagi aktif. Dalam artian kita sadarin aja, misalnya ini ngegremet, oh ini lagi aktif. Misalkan di bawah ada denyut kundalininya aktif, oh itu lagi aktif. Disadarin aja, atau apapun yang terjadi di badan kita sadarin aja. Nggak usah bereaksi, nggak usah dilabelin, nggak usah ditunggu, nggak usah di keep, tapi disadarin aja, oh ini lagi aktif. Oke. Nanti dalam keseharian besok-besok nih, kalau ketika kita ketemu orang, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita lihat deh, pasti kalau ini udah aktif, pasti kita akan lebih lancar untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari solusi, untuk
tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi perhatikan apapun rasa gremet atau setruman-setruman itu atau geli itu di mana, itu kan ada ajna atau ada cakra atau roda energi yang berputar di tubuh kita. Nah, disadarin aja. Mungkin misalkan di sini tadinya sakit, terus pas gremet-gremet, besok-besoknya udah nggak terlalu sakit, berarti kan itu kita udah mulai self healing. Jadi disadari, diperhatikan, di notice. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, besok-besoknya kita akan lihat ada perubahan apa nih dalam hidupku, seperti itu. Mau dicatat boleh, mungkin akan lebih ngeh gitu ya. Della, kita ada mikrokosmos dari semesta yang makrokosmos ya Kak. Iya betul. Betul sekali. Udah pada jago nih. Psionics Journal. Halo Teteh, halo juga. Hai. Maaf ya, kemalaman aku hari ini, tapi terima kasih loh udah bergabung. Mudah-mudahan nggak ditunggu terlalu lama tadi ya. Oke. Udah dijawab nih sama Harry. Kalau lihat di Google malam ini, betul. Untuk Moonwater. Delvian, kalau berharap berhenti hujan belum selaras ya. Ya, berarti ada sesuatu yang kita paksakan. Karena alam itu kan nggak bisa kita paksa ya, nggak bisa kita atur. Tapi kalau kita sudah mau mengatur alam, antara kita egois, nanti ada konsekuensinya lagi. Misalkan lagi hujan, terus kita berharap untuk cerah, pakai segala macam ritual dan sebagainya, ntar ada konsekuensinya. Ini yang aku dengar dari Mas Tunjung di Mas Bintoro ya. Beliau kan yang lebih paham soal alam, soal konsekuensi seperti itu kan beliau yang bisa ngebaca alam. Jadi dia bilang sempat ada kerusuhan seperti apa yang dalam skala yang sangat massal itu karena pernah ada istilahnya pawang hujan untuk sebuah acara yang sangat besar dan melingkupi wilayah yang sangat besar, dalam artian yang harusnya hujan dibikin tidak hujan. Itu kan ada konsekuensinya yang harus dibayar, dalam artian besok-besoknya mungkin jadi ada bencana, jadi ada kerusuhan karena ada ketidakseimbangan alam. Jadi kalau emang lagi hujan, ya udah terima aja. Ntar juga berhenti. Karena ada waktunya cerah, ada waktunya hujan, itu adalah bagian dari kehidupan, dari alam. Kita terima dan kita berselaras. Nggak usah terlalu dipaksakan. Kalau berharap berhenti boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kita melakukan ritual untuk menghentikan hujan, ya ada konsekuensinya. Kalau misalkan nggak izin, nggak apa ya, itu ada ritualnya lah. Hanya mereka-mereka lah yang berprofesi seperti itu, yang tahu dan ngerti dan bagaimana menghadapi konsekuensi itu. Oke, Dianing, selamat malam Kak. Selamat malam juga, terima kasih. Budi, kalau meditasi sambil ngerokok boleh nggak? Boleh. Tapi meditasi itu intinya apa? Misalkan sudah tahu esensinya meditasi itu ngapain, sambil ngerokok boleh. Ketika ngerokok, isap, hembus. Itu kan kita sadari ketika kita lagi ngisap. Ketika kita lagi hembus. Jangan kita ngisap sambil ngebayangin si mantan, ngebayangin si gebetan. Itu kan berarti nggak fokus, nggak meditasi. Jadi mau ngapain aja boleh meditasi, tapi apapun yang kita lakukan, kita aware. Ketika kita nafas, kita aware hembusan nafas. Ketika kita ngerokok, kita aware setiap isepan dan hembusan ngerokoknya gitu. Jadi meditasinya benar-benar aware. Kita membangun kesadaran ya. Host, ada jadwal meditasi online nggak? Ada banyak ya di luar sana. Ada Pishi yang aku tahu, ada Aksara Jiva, ada banyak banget meditasi online. Silakan. Kalau aku pribadi, aku nggak terlalu suka yang online. Ini aja live ya, setiap hari Senin aja aku kasih waktu. Untuk meditasi online sama aku belum, masih terbatas. Yang mau ke rumah doang gitu. Tapi kalau misal untuk meditasi online, silakan cari, ada banyak sekali di Indonesia. Dan bukan sama aku karena aku masih belum
Belum bisa kalau online ya. Karina Mochin, terima kasih coach, ilmunya berkah selalu. Terima kasih juga, sama-sama, semoga berkah ya. Adiyasta, antisipasi energi negatif gimana coach? Nomor 1, lindungi tubuh kita tiap kali kita mau keluar rumah. Kalau kita atau naik mobil atau naik kendaraan, kita bayangkan ada selaput atau energi cahaya warna putih untuk melindungi kita, membentengi kita. Itu nomor 1. Kalau lupa terus terlanjur ketemu orang yang negatif, langsung saat itu juga lindungin diri gitu ya, dengan cahaya itu. Bayangkan aja cahaya itu kan gampang banget ya, cahaya putih, cahaya emas gitu boleh, atau cahaya pink juga boleh. Kalau yang senengnya warna pink nggak apa-apa. Cahaya pink itu cahaya cinta kasih. Itu sih paling antisipasi kan berarti belum kena. Dibayangkan aja tubuh kalian dilindungi atau dapat shield atau benteng atau tameng gitu. Kalau udah ketemu saat kita lagi berhadapan nih, atur nafas aja, lidah naikin ke langit-langit, bawah lidah di atas, di langit-langit seperti itu, untuk tetap grounded. Dan kalian hembus nafas, jadi jangan kepancing. Tapi tiap kali ini orang ngomongnya mulai ngeselin gitu ya, hembusin nafas yang panjang, pakai hidung ya, jangan pakai mulut, pakai hidung. Makin kalian tenang, makin kalian gak akan kepancing sama dia, dan dia makin gak bisa nyerang kita, seperti itu. Oke, Miu, aku kalau full moon enaknya meditasi kak. Ya emang waktu yang tepat, malam ini ya. Oke, hari ketika kita rukuk sama sujud di sholat, bacaannya untuk menyucikan pikiran, hati, dan jiwa kak. Nggak ada. Ketika kalian membacakan sesuatu, kalian tidak suci, kalian masih dengan pikiran, karena kalian masih aktif pikirannya. Ketika mau menyucikan pikiran, hati, dan jiwa, hening aja. Jadi kayak ketika kalian sholat, itu kan kalian melakukan sesuatu, kalian masih upload data dengan apa yang kalian tahu. Ketika kalian mau menyucikan diri, mau meditasi, itu adalah saatnya kalian mengosongkan pikiran kalian, dalam artian mengosongkan semua beban, mengosongkan semua pikiran kalian, dan membuat ruang di batin kalian untuk menerima energi semesta. Jadi kita nggak aktif lagi di pikiran, nggak membaca apapun, tapi kita benar-benar tenang. Kita persilakan Tuhan, engkau mau bilang apa sama aku, lebih ke situ ya. Jadi nggak usah pakai baca-bacaan apapun. Oke, saya next journal malam ini full moon, yes. Adiasta, antisipasi untuk energi negatif saat berkomunikasi dengan orang tersebut itu ya. Lidah di langit-langit itu namanya sanggam kalau di Bali. Sertina Hutegalung, terima kasih kak, sama-sama. Mau lihat Mr. Ogut, apa keuntungan mengaktifkan semua cakra, apa lanjut ke tantra? Beda ini ya, beda ilmu. Kalau cakra itu kan dari cakra timur tengah, bukan, cakra itu dari Asia Selatan atau dari Asia Timur, aku lupa. Tapi kalau tantra itu kan dari Nusantara, jadi ini beda keilmuan. Tapi mengaktifkan semua cakra dalam artian kita mengaktifkan semua fungsi tubuh, semua fungsi organ tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membuat otak kita bisa berpikir lebih jernih, kita nggak mudah kena penyakit, kita nggak mudah kena energi negatif. Akan lancar, semua dilancarkan untuk kita, diringankan itu kalau cakranya aktif. Tapi kalau ke tantra itu adalah sebuah praktik ya. Mau masuk ke tantra kanan atau kiri itu juga sebuah
pilihan atau sebuah jurusan yang harus kalian ambil kalau mau masuk ke tantra, mau masuk ke kanan atau ke kiri. Tapi yang penting jangan setengah-setengah. Kalau nggak salah, kalau mau ke kiri pun harus ke kanan dulu. Ya, kayaknya. Aku lupa deh, harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Tapi kalau bisa dua-duanya, kanan dan kiri, dan itu akan cukup berat ya. Karena itu khusus Nusantara, lebih ke Hindu. Bali mungkin ya, orang-orang Bali lebih paham tentang tantra, tapi Nusantara secara keseluruhan juga tantra juga dipelajari. Cuman kalau aku pribadi, jalurku nggak lewat sana karena agak menyeramkan menurut aku. Jadi aku programnya lewat mindset, lewat pikiran aja, daripada praktek-praktek yang kebanyakan praktisinya juga nggak ngerti gitu kan. Jadi agak menyeramkan buat aku. Jadi aku lebih ke mindset. Mainnya kita, cara berpikir aja deh kita rombak, kita selaraskan di ranah mindset. Makanya namanya reset mindset untuk masuk ke situ. Ujung-ujungnya sama, kesadaran tinggi. Cuma kalau tantra itu kan pakai praktik, pakai olah tubuh dan sebagainya. Kalau reset mindset kan kita cuma ngolah pikiran, jadi nggak gimana gitulah, efeknya nggak terlalu parah lah. Efek samping. Semoga terjawab ya. Hoerul Hidayat kali ya. Kabut tebal Kak, gimana di malam full moon? Iya, di sini juga hujan. Jadi kalau mau moon water mungkin kurang ideal, atau mungkin nunggu entar malaman, mungkin udah terurai masih bisa. Tapi aku sih, makanya aku malas bikin moon water karena cuaca biasanya pas purnama itu cuacanya nggak bagus gitu kan. Kalau mau ini tujuannya apa dulu nih? Kalau meditasi nggak apa-apa di kabut tebal pun justru enak kan, adem, nggak terlalu panas. Karena dalam meditasi biasanya badan jadi panas karena energi kita mulai aktif. Jadi kalau emang kabut tebal, meditasi aja, nggak usah moon water juga nggak apa-apa. Taufik Rahman, Kak kenapa ya tiba-tiba muncul rasa sedih? Mungkin ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang kita abaikan, yang kita pendam, yang tidak kita selesaikan dalam kesadaran, yang kita nggak healing, tapi jadinya mungkin kita repress ya. Terutama kalau cowok kan biasanya enggak lah, gue nggak mau mikirin ini, gue nggak mau ngerasain, move on aja, terus cari pelampiasan lain. Akhirnya rasa sedih itu muncul dan kita nggak tahu kenapa, karena alasan kenapa kita sedihnya udah jauh di belakang. Tapi perasaan atau emosi yang tidak selesai itu akan masuk ke badan, akan merusak organ tubuh, tapi kita nggak tahu itu kenapa, jadinya udah jadi sakit aja. Terutama ketika udah lewat umur 45, jadinya penyakit kemana-mana. Atau itu muncul rasa sedih padahal nggak ada pemicunya, nggak ada alasannya. Jadi itu adalah apa yang belum selesai di masa lalu. Coba ikut kelas healing, mungkin bisa dimulai dari sound healing. Tapi sound healing kan cuma ngebantu saat itu doang ya, nggak ke akarnya. Jadi kalau ke akarnya ikutlah kelas-kelas healing. Aku belum buka lagi kelas healing, tapi kalau kalian mau request boleh kumpulin minimal 3 orang kita buka gitu. Budi, semoga semua bahagia, tatastu. Saya next journal. Aku sering kening geremet-geremet, disadari belum tahu kenapa ya, itu tadi ya. Ini berarti cakra ajnanya atau cakra mata ketiganya lagi aktif. Disadarin aja besok-besok. Makin intuitif nggak dirimu? Jadi biasanya kita perhatiin aja, ntar lama-lama kita ngerti, oh ternyata ini badan kita. Jadi kita mengenal diri kita, mengenal reaksi tubuh kita. Oh ternyata kayak gini ya rasanya, yang gini-gini. Jadi kita akan paham tuh pola, kita ngerti badan kita tuh maunya apa, makin paham nanti. Supri Keceng, susah namanya. Kenapa tiba-tiba badan gerak sendiri pas meditasi Mbak? Mungkin emang jarang gerak,
Jadi badannya pengen gerak supaya ngelemesin, karena sebaiknya sebelum meditasi itu yoga. Ada gerakan-gerakan yoga yang baik sekali untuk dilakukan sebelum meditasi. Memang yang namanya yoga itu zaman dulunya diciptakan adalah gerakan-gerakan untuk membantu kita ngelemesin badan yang kaku-kaku, atau stretching sesuatu bagian badan kita yang perlu di stretching untuk mempersiapkan posisi nyaman duduk, sila, dan hening gitu. Jadi kalau misalkan sebelum meditasi, kalau bisa ada gerakan yoga 5 menit aja, cuma untuk stretching yang penting-penting, nggak usah sampai yang luar biasa muter-muter gitu, nggak usah. Yang penting ada stretching aku lupa namanya semuanya tapi minimal ada downward dog sama cobra pose ya, sama misalkan child pose juga boleh, terus warrior 1, warrior 2 itu cukup oke lah. Cuma untuk itu supaya badan kita enak untuk duduk hening untuk waktu yang lama, untuk 40-50 menit duduk meditasi gitu. Jadi ketika kita udah meditasi, udah badan udah enak, biasanya sih nggak usah gerak sendiri. Tapi kalau misalnya ada gerak sendiri itu sadarin aja, kenapa nih aku badan gerak sendiri itu. Karena tiap orang pasti beda-beda. Dan gerakannya seperti apa juga itu beda-beda. Jadi aku nggak tahu dirimu yang mana, coba diperhatikan ya. Minar, baru gabung, caranya gimana biar lost pikiran kosong ketika meditasi? Nggak bisa, pikiran nggak bisa kosong. Yang tadi aku bilang seakan mengosongkan pikiran itu adalah mengosongkan gelas, lebih ke apa ya, nggak usah sok tahu lah, intinya lebih ke situ. Jadi supaya pikiran kosong ketika meditasi, pikiran nggak akan pernah kosong. Yang kita lakukan adalah memperhatikan pikiran, memperhatikan gerak pikiran kita. Misalkan ketika meditasi, kok aku kepikiran nanti abis ini mau makan apa ya? Oh, berarti kita hidup di masa depan. Kita mikirin yang belum ada. Atau ketika kita meditasi, tadi si ini ngomong begini maksudnya apa ya gitu ya. Berarti kita lagi mikirin masa lalu. Kita hidup di masa lalu. Itu diperhatiin aja. Jadi nggak usah dikosongin, tapi diperhatikan gerak pikiran kita. Oh, kita masih aktif. Oh, kita masih nyangkut nih, cerita yang tadi sore masih nyangkut nih di pikiranku gitu. Atau bahkan cerita yang udah tahun lalu gitu kan, masih kepikiran si mantan ini bagaimana. Kemarin ada yang curhat sama aku, Kak, ini ada kejadian 17 tahun lalu yang aku masih kepikiran. 17 tahun masih dibawa-bawa gitu kan. Kayak udahlah, terima kenyataan lah ya kan. Jangan dibawa-bawa berat, biar dilan aja, kita yang ringan aja ya nggak gitu. Also pay, acara apa ini Kak? Bukan apa-apa sih ya, ini cuma ngobrol-ngobrol aja tentang kesadaran. Johannes, Kak saya lupa nama YouTube kakak. Oke, namanya Victoria Tunggono Channel. Victoria Tunggono Channel. Oke. Raja Tega, alamat di mana host? Saya di Bali, di Denpasar Barat. Jelita Ratih, hujan itu rahmat Tuhan, jadi berdoa aja yang baik-baik ketika hujan. Iya benar. Bentar lagi aku udah mau selesai, dan ini masih ada 67 message, jadi aku udah stop dulu untuk komennya. Aku mau nyelesain sampai ini, semoga 10 menit ini ke depan kejawab semua ya. Pak Soleh, malam Bun, ikut nyimak nih, kayaknya menarik nih, silakan, terima kasih sudah bergabung. Kalau perlu rekamannya, aku selalu post di ini ya, di YouTubeku, Victoria Tunggono Channel, itu rekaman untuk live setiap Senin ini aku taruh di sana supaya kita bisa belajar bareng-bareng, supaya semua boleh ikut berkesadaran juga, membangun bangsa Nusantara yang berkesadaran. Eling lan waspodo, ya kan? Oke, Anes 22. Saya pernah jadi pawang hujan, tapi hanya untuk keluarga. Tapi pernikahannya nggak lama. Apa ada hubungannya, Kak? Nggak. Maksudnya pernikahan apa nih yang nggak lama? Untuk acara keluarga itu, terus orang yang beracara itu pernikahannya nggak lama, maksudnya gitu? Udahlah, nggak usah dipikirin. Itu karma masing-masing, nggak usah terlalu di overthinking. Disadarin aja, oh
ada apa ya, ada konsekuensinya dan sebagainya, tapi nggak usah dipikirin. Khairul Hidayat, terima kasih Kak, ilmunya berkah selalu, tata astu, berkat untuk kita semua. Oke. Linda Indah Juwita, Kak, sering keceplosan yang negatif baru sadar pas mulai. Setiap kali sadar langsung berhenti, nggak apa-apa, nggak usah diterusin omongannya, walaupun udah mulai negatif terus sadar langsung enggak deh, gue nggak jadi ngomong gitu, nggak apa-apa. Yang penting disadari dan selesai, kita berhenti. Lama-lama nggak keceplosan lagi kok. Jadi latihan ya, latihan aja. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak usah terlalu harus gini, harus gitu, nggak. Jadi kalian stres nanti. Nggak lah, nggak usah. Oke. Ru, kalau tiap full moon gelisah kayak panik, kenapa ya Kak? Berarti itu kamu energinya masih sangat perlu dinaikin. Gelisah dalam artian kan kamu nggak tenang ya, kamu ada sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman. Artinya badan kamu udah minta untuk dirimu berkesadaran, untuk masuk ke dalam diri, untuk kenal dirimu sendiri, untuk reset mindsetnya, untuk kembali ke jati dirimu, ke akarmu, ke sejatinya, ke apa ya, higher consciousness kamu gitu. Jadi kenapa kamu gelisah, berarti kamu udah tahu, kamu tidak sadar tapi badanmu tahu, higher selfmu tahu bahwa kamu lagi nggak selaras nih, makanya gelisah. Jadi itu adalah undangan dari semesta untuk naik level. Itu adalah ajakan dari tubuhmu untuk berselaras lagi, untuk selarasin dengan semesta. Minimal ya grounding lah. Kalau belum bisa ikut kelas healing, grounding aja dulu. Itu paling gampang. Hei, tukang AC. Saya pernah berpikir dan tiba-tiba di dalam dudukku berzikir maksudnya. Merasakan tubuh saya serasa ringan sekali. Apa itu Mbak? Ya mungkin itu kondisi theta ya, kondisi frekuensi theta atau kondisi meditatif di mana rasanya kok udah nggak ada beban, bahkan mungkin kok badanku nggak ada nih, hilang nih gitu. Itu adalah kondisi di mana kita sedang meditasi atau fokus yang sangat mendalam, dan itu bagus banget. Tapi jangan dicari nextnya bakal begitu lagi, karena itu setiap meditasi, setiap zikir itu akan berbeda efeknya. Yang penting disadari aja, oh aku udah pernah di level itu. Tapi yang namanya hidup kan naik turun, jadi nggak usah dicari, nggak usah dipatok, nggak usah di standarin. Oke. Untuk kru suges katanya Paul. Well, enggak sih, kayak gelisah itu berarti ada sesuatu yang belum healing di dalam diri ya. Oke, 12.30 full moon in Scorpio ya Kak. Yes, betul, full moon in Scorpio, jadi energinya agak berat ya malam ini ya. Tapi juga mengundang pencerahan, mengundang renewal. Ada sesuatu yang harus selesai dan ada sesuatu yang baru akan dimulai di hidupmu. Jadi it's a new beginning untuk banyak orang. Oke. Jelita Ratih, Kak, waktu meditasi posisi lidah itu lebih baik sanggam atau biasa aja? Mohon dijawab. Sanggam ya. Jadi kalau kalian mau lebih grounding, lebih grounded, di atas sanggam itu lebih baik, karena itu akan membuat kita terkoneksi dari ujung kepala ke cakra paling bawah, ke lantai, ke tanah, seperti itu. Paul, tantra dari India Kak? Bukan, dari Nusantara ya. Yang di India pun belajarnya di Nusantara. Cuma itu memang sejarah suka ya bebas lah sejarah nulis apa, tapi tantra itu dari Nusantara. Oke. Roy, menghembuskan nafas lebih baik dari hidung atau dari mulut, tergantung kalian mau ngapain. Kalau mau meditasi kesadaran, dari hidung. Kalau mau untuk kesehatan, dari mulut. Kalau mau nambah energi untuk naik gunung, dari mulut. Kalau mau mengaktifkan chi atau ki, dari mulut gitu ya. Jadi beda-beda tergantung tujuannya apa. Yang dari hidung itu untuk yang alami, itu untuk kesadaran. Kalau yang di mulut untuk fisik, untuk kesehatan, seperti itu. Nike Sulandriani, halo coach. Halo juga Kak Nike.
akhirnya tadi semoga nggak nunggu lama, tapi memang aku agak telat tadi mulainya ya. Oke, Abbas, Kak, cara mengubah overthinking sebetulnya tuh gampang. Caranya adalah disadari. Yang susah adalah sadarnya, ya kan? Gimana caranya sadar? Nah, aku punya programnya namanya Reset Mindset, dan kalau bukan pakai program itu susah karena ini pribadi ya, satu persatu. Sangat-sangat personal. Cara mengubah overthinking yang jelas kamu harus sadari mana yang realita, mana yang ilusi dalam hidupmu. Banyak-banyak meditasi lah untuk mengurangi overthinking. Kalau nggak mau meditasi ya tinggal tiap kali ngapain kasih jeda, jangan terlalu reaktif, nafas bentar, terus kita pisahin, oke, yang realita mana nih, yang fakta mana nih, atau ini jangan-jangan opiniku, jangan-jangan ini ilusiku. Nah, itu aja sih yang cara paling gampang. Ya, I'm also P. Di Bandung cerah Kak malam ini. Nah, kalau mau bikin moon water boleh tuh yang di Bandung. Sudah direstui semesta. Saya next journal, teteh gelasnya lucu ya, ini dari Starbucks. Kebetulan karena mermaidnya sih aku, bukan karena Starbucksnya, karena lucu aja. Makasih. Oke, Roy, Kak menghembuskan nafas lewat hidung atau lewat mulut udah tadi ya, tergantung tujuannya apa. Taufik Rahman, terima kasih Kak, sehat, segar bugar, tenang, tentram, adem, ayem, amin, tat astu, swahe. Juragan Banyu, salam santun, Rahayu juga, terima kasih sudah hadir malam ini. Agung Widiana, kakak wajahnya cerah dan menyejukkan, terima kasih. Mahmud, kalau tiba-tiba kaget meditasi kenapa itu? Kaget tuh ada banyak ya, apa karena ada suara mobil atau motor yang lewat tiba-tiba kaget, atau karena pikiran muncul. Itu kan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kita kaget. Nah, itu penyebabnya kenapa dulu, apakah tidak ada apapun tiba-tiba kaget? Ya itu beda-beda lagi ya, jadi coba disadari aja dulu. Kalau tiba-tiba kaget nggak ada apa-apa, mungkin itu reaksi tubuh, dan tapi juga tergantung meditasinya lagi benar-benar deep fokus atau baru mulai terus tiba-tiba kaget atau gimana nih, banyak faktor. Oke, siapa ini? Willis, cara meditasi gimana Kak, terutama nafas? Meditasi itu yang penting duduk nyaman. Kalau aku sih, aku set waktu misalkan minimal 40 menit, 60 menit. Lalu kita duduk yang nyaman, kita sanggam tadi ya, lidah naik ke langit-langit. Habis gitu nafas normal biasa dari hidung, perhatikan setiap nafas. Gampang kan? Gampang banget. Oke, Budi, hai Kak, high five. Terima kasih sudah hadir, high five juga pasti ya. Oke, jualan parfum pasti teringat kejadian masa lalu soal perlakuan orang tua gimana Kak. Jadi kadang-kadang itu kalau kita masih belum terima, kita masih ganjel, itu akan tiba-tiba muncul di saat yang kita tidak suka atau tidak kita sangka, itu berarti belum healing. Jadi tugasmu adalah healing, bagaimana kamu menemukan cinta kasih untuk orang tuamu yang menyakitimu, yang walaupun pernah menyakitimu, dia tetap orang tuamu, dan bagaimana caramu menemukan cinta kasih itu. Itu tugas setiap manusia, dan susah Kak, I know. Kalau gampang sih nggak ada orang yang sakit hati ya di dunia ini ya, I know, susah. Tapi disitulah kalian akan naik level. Tonatris, Kak, gimana kita bisa merasakan kesadaran yang sebenarnya? You will know, ketika dia ada, kamu akan tahu kok. Gimana cara merasakan kesadaran yang sebenarnya? Gimana ya? Itu adalah dorongan yang sangat lembut, tapi sangat kuat, sangat menggetarkan.
Dan yang ada hanya kedamaian. Kesadaran yang sebenarnya yang ada hanya kedamaian, cinta kasih, ringan, tapi juga sangat powerful. Gimana ya ngejelasinnya ya? Harus dicoba sendiri sih. Willis, mantap host, terima kasih. Saya Next Journal diterima semuanya kak. Ya, terima kasih. Taufik Rahman, permisi Bu Guru. Terima kasih ilmunya, sama-sama. Syarif Syarifah, syahdu caranya. Cara apa meditasi? Oke, Syarif Syarifah. Jati diri kita apa atau siapa kak? Nah itu adalah pertanyaan yang akan kutanyakan padamu jika dirimu ikut reset mindset. Karena kalau aku yang jawab jadi diriku dong, bukan jadi dirimu. Nanti kita akan masuk dalam sesi itu di reset mindset, di ngobrol goblok. BR, meditasi untuk sembuhkan sakit bisa kak? Bisa. Caranya seperti tadi, tapi kalau kalian mau tambah fokusin ke bagian yang sakit, bisa. Seakan-akan bayangkan yang sakit misalkan di sini, bayangkan energi kamu di sini untuk melerai semua sakit itu. Bayangkan keadaan sembuh dan nyatakan aku sembuh, aku sehat, aku bugar. Bisa kok, gampang banget sebetulnya. Yang susah adalah fokusnya. Gitu ya. Iwan Sunaria, selamat malam juga. Kita udah mau selesai nih, udah 1 jam, tapi masih ada 31 message. Oke, aku bacain. Arianto Elo, standar meditasi yang baik gimana? Gak ada standarnya, setiap meditasi adalah baik, gak usah dinilai, gak usah di standarin. Yang penting ketika kita sudah meluangkan 20, 30, bahkan kalau bisa 1 jam untuk diri kita hening, untuk kenal sama yang di dalam, untuk ngobrol yang sini sama yang sini, untuk menyelaraskan, kita luangkan aja, itu sudah baik. Nggak perlu dinilai standar-standar apalah, ribet ya kalau pakai standar, ntar jadi lomba. Enggak lah, kita cuma mau kenal diri kita sendiri, dan kenal diri sendiri nggak ada lomba-lombaan, nggak ada standar-standaran. Yang penting kita menemukan kedamaian itu, cinta kasih itu di dalam diri kita. Oke, Tukang AC, betul-betul beruntung saya gara-gara suka like pernikahan Luna Maya, jadi jumpa akunnya Mbak. Terima kasih. Iya ya, gara-gara apa tadi, reels yang kemarin ya. Oke, senang kalau ternyata bisa berguna. Mr. Lubu, kalau meditasi kadang kita bisa lupa kalau kita sedang bernafas atau tidak masalah, nggak apa-apa kok. Itu kondisi kita lagi fokus, deep fokus. Kita lagi benar-benar terhubung dengan yang di dalam diri kita. Jadi nggak apa-apa, disadari aja. Oh oke. Tapi the moment kita sadar, kita udah jadi nggak sadar. Nggak apa-apa, disadari, di notice, istilahnya dicatat. Notice tuh dicatat atau di apa ya? Oh, oke, aku udah sampai sini. Nggak apa-apa. Mungkin lain kali nggak nyampe lagi, nggak usah dicari. Nanti akan lama-lama terbiasa sendiri juga, gitu. Siono kangen. Terima kasih, sama-sama. Kerendahan hati, luka batin, oke. Tentang apa nih? Who I am. Kesadaran nggak bisa diucap, tapi tindakan, ya, kesadaran tuh lebih ke kondisi. Dan tindakan kita adalah hasil atau buah dari kesadaran itu. Jadi tindakan adalah bagaimana orang lain bisa melihat kesadaran kita, tapi kesadaran sendiri adalah kondisi batin kita yang sedang sadar, sedang eling, sedang terkoneksi dengan alam gitu. Kerendahan hati, basuh kaki. Oke, ini apa nih? Luka batin, basuh kaki. Ini ngomongin apa ya? Oke, Tertiana Simar Mata. Cara menyembuhkan luka batin tapi di lingkungan masih toksik. Susah ya. Tapi nomor 1, batasi gerak obrolan kalian atau kontak kalian, dibatasi, jaga jarak lah. Jaga jarak, ngobrol seperlunya aja. Menyembuhkan luka batin itu biasanya harus keluar. Kalian harus ikut retret, atau kalian harus kalau kalian memang nggak bisa pergi dari lingkungan itu,
Mungkin ambil liburan 5 hari, 10 hari retret di Bali, ada Bali Usada, ada banyak tempat retret yang lain, Bojangga, ada kalau misalkan di puncak ada Bakom, mau yang ambil 3 hari di Daan Mogot ada, Sati Pasana, Sati Patana, Yayasan Yasati, ya namanya Yayasan Yasati. Yayasan Sati Patana kalau nggak salah, itu menyediakan kelas-kelas meditasi beberapa hari mindfulness, atau ikut kelas-kelas healing yang ada. Kebetulan aku belum ada jadwal lagi, boleh minta kalau mau, ajak 3 orang temen lah, terus kita bikin, boleh, ayo. Jadi kalau kalian mau healing, keluar dulu dari lingkungan itu untuk melihat perspektif kita, jernihin dulu cara berpikir kita. Kalau kita pakai kacamata, istilahnya kita buka kacamata, kita bersihin dulu nih kacanya, baru kita pakai lagi gitu, supaya bisa melihat segala hal dengan jernih. Jadi untuk sembuh di lingkungan yang toksik susah, tapi kalau memang nggak bisa, susah bukan berarti nggak mungkin ya, bisa. Cuma kalau kalian nggak keluar, susah. Keluar tuh bukan berarti harus pergi juga, enggak. Jaga jarak dulu lah, melipir bentar. Mungkin ambil liburan, tapi jangan healing yang cuma party ya. Healingnya bener-bener cari coach, cari guru, cari komunitas yang bener-bener bisa bantu kalian untuk healing, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya. Oke, Wahyu Klimaks sadar hawanya hangat. Waduh, Bang Acai, aku mah sering marahin otak saya, ngapain suka nyusahin saya. Langsung sadar ya, habis gitu kamu bikin saya overthinking. Udah, ayo berselaras. Dimarahin otaknya. Oke, nanti pertanyaannya gini, siapa yang marah tuh? Oke, Brother John, benar gak kakak kedamaian di selangkangan latihnya? Enggak. Kedamaian di selangkangan latihnya gimana tuh? Kalau kalian ngomongin kundalini, itu bukan kedamaian. Kalau kalian ngomongin tentang hasrat seksual, itu hanya pelampiasan atau pelarian. Kalau kedamaian hanya ada di selangkangan, itu kalian masih sangat-sangat butuh healing. Meditasinya diperbanyak ya, karena itu pasti cakra di bawah itu masih sangat-sangat gelap atau sangat ketutup. Jadi fokusnya hanya di selangkangan. Hati-hati kalau kalian masih di situ, akan tergoda dengan hal-hal yang akan membuat kalian nggak bisa keluar, karena semakin dipenuhi hasrat yang di bawah situ, semakin kalian akan nampungin energi orang-orang sekitar yang beragam-ragam itu, makin mumet, makin kacau. Makanya tadi aku pernah bikin reels juga ya tentang seks itu, ada di paling atas di bio sini. Karena makin kalian bersetubuh dengan banyak orang, kalian tuh kayak ngambilin trauma-traumanya orang gitu. Jadi bukan kedamaian yang ada, malah cuma pelarian. Enaknya cuma sebentar ya, cuma berapa menit doang. Sisanya adalah pusing seharian. Akhirnya nyari lagi, dan kalian akan masuk ke lingkaran setan yang gak keluar-keluar. Hati-hati ya. Jadi disadari kalau itu bukan jawaban, dan itu adalah sebuah, kalau orang psikologi bilangnya itu adalah sebuah penyakit atau tidak selaras, ketidak normalan. Itu sesuatu yang perlu kalian terapi kalau misalkan di sisi kesehatan psikologi. Tapi kalau dari spiritual, itu adalah cakra seksual kamu, cakra sakralmu tertutup atau tidak aktif, jadinya kalian nyarinya hanya fokus di situ untuk pemuasan seksual, dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan jiwa kalian, karena kalian nampungin trauma-trauma orang, luka-luka batin orang, kalian tampung di badan kalian, tukeran cairan tubuh, dan itu
masuk DNA orang ke badan kita dan kalian akan makin kacau. Jadi hati-hati ya. Oke, Mr. Lubu, makasih guru, sama-sama. Lani Haryadi, saya mau belajar. Oke, silakan kalau mau privat silakan DM ya. Mahmud, kalau meditasi punggung kayak ada dingin, angin sepoi itu kenapa kak? Aku nggak terlalu paham bedanya rasa dingin yang menjalar atau panas. Yang aku lebih biasa adalah rasa panas di punggung karena energinya jalan. Kalau dingin di punggung dari dalam atau dari luar? Apakah kalau dari luar angin sepoi terasa, itu artinya kalian disapa oleh semesta atau alam. Tapi kalau dari dalam ada aliran dingin, itu aku kurang paham deh. Mungkin harus cari ahli atau guru meditasi ya untuk konsultasi soal ini. Karena yang aku lebih akrab adalah hawa panas atau energi panas, karena energinya mulai aktif atau mulai bekerja gitu. Arsya, smile, halo. Ahmad, apa bisa selalu dalam kesadaran atau cahaya? Bisa kalau mau. Dan latihannya tidak mudah, tapi bisa banget. Bisa. Project Astronauts, selamat malam kak. Malam juga. Oke, kita udah mau selesai nih ya, udah lewat dari 1 jam. Project Astronauts, kedamaian kita yang ciptakan. Betul sekali, kita yang ciptakan, kita yang mau menentukan mau menjalani hidup ini dalam kekesalan, dalam penyesalan, atau dalam kedamaian. Jadi kebahagiaan, kedamaian kita yang ciptakan. Caranya gimana? Itu adalah proses pendewasaan diri, proses kebangkitan spiritual, proses perjalanan kedewasaan batin. Itu proses setiap orang harus melewati itu. Oke, Heart Talks. Jadi fokus ke cakra itu ya kak. Ini lagi ngomongin yang mana nih? Yang seksual? Bajol, liar iki mbak, sengkomen terjebak di hasrat. Ya, masih di situ, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang masih di situ dan akhirnya terjebak karena nyarinya pelampiasan, bukan naikin level. Jadi kita cuk tahu aja, notice aja. Oh iya. Project Astronauts, kedamaian. Ya, oke. Yang tadi ya, kedamaian memang kita yang ciptakan. Panca Nusantara 369, kalau kebahagiaan kita di saat membantu orang itu di tahap apa? Aku nggak suka ya kata-kata tahap sebetulnya ya. Karena maksudnya terutama ketika aku yang harus memberi label itu. Tapi ketika kita punya kebahagiaan di saat membantu orang dan itu rasanya ada lega, itu adalah pemenuhan ego. Kebahagiaannya seperti apa dan seberapa lama kebahagiaan itu bertahan? Apakah kalian jadi sudah bangga? Aku udah bantu si ini itu dan aku rasanya aku udah cukup oke kok. Nah itu berarti kesombongan. Tapi ketika ada kelegaan, udah ngasih terus kayaknya seneng aja. And then move on, kita lupa bahwa kita pernah ngasih. Nah itu tuh, yang kayak gitu tuh, yang lebih oke. Karena kita nggak usah ingat-ingat apa yang kita udah kasih ke orang. Orang itu pasti ingat, ya itu urusan dia. Urusan kita adalah balik nol lagi, balik netral lagi. Nggak usah diingat apa yang udah keluar. Tapi kalau apa yang masuk, kita ingat. Siapapun yang membantu kita, kita ingat. Tapi kalau kita sudah membantu orang, nggak usah diingat-ingat. Kalau di Alkitab ada, jika tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak usah tahu, biarin itu urusan si tangan kanan aja, tangan kirimu nggak usah tahu. Dalam artian, udah lupain, selesai. Karena itu adalah ketika kita bisa membantu seseorang, kita bisa menolong, itu adalah karma yang kita bayar atau kita bantu orang, itu adalah rezeki dia, bayar karmanya kita, itu jadi rezeki dia. Nggak usah merasa udah nolong tuh, nggak usah. Just forget about it, move on with your life. Nanti kita akan terbiasa untuk ya udah apa adanya aja, nggak usah dibuat-buat, nggak usah dijadikan patokan bahwa nolong orang itu menyenangkan, maka aku akan membantu orang semampuku. Nggak usah seperti itu. Dijalanin
wajarnya sengalirnya aja, ya. Oke, Abang Ecai. Bagaimana kita menarik energi alam dan masuk ke tubuh kita? Yaitu tadi ya, nafas dari energi alam, nafasnya dari mulut ke mulut, gitu. Kayak enak ya. Itu juga bisa dari hidung ke mulut, itu energi alam. Tapi aku tidak menyarankan, kecuali kalian memang lagi naik gunung, boleh pakai nah, masuk dari hidung keluar di mulut, itu energinya alam, fisik. Tapi kalau kalian mau benar-benar cuma untuk apa ya, hidup berkesadaran, dari hidung ke hidung aja, nggak usah terlalu heboh pakai harus gimana-gimana, nggak usah. Nah, itu dibantu sama Cleona, grounding dan present moment. Yes, itu caranya kita berselaras dengan alam. Tapi kalau menarik energi alam, ya gitu ya, gak usah pakai energi alam lah, apa adanya aja, oke? DJ Sky, jangan nafsu yang kontrol dirimu, Anda yang kontrol nafsu Anda. Makanya ada agama. Oke. Wahyu, paham. Oke. Makasih kakak cantik, terima kasih. Mochi Jowo, Rahayu. Rahayu. Wahyu, punggungku hangat sekarang. Oke. Sudarli, meditasi mengosongkan pikiran ya? Bukan. Meditasi itu menyadari pikiran, ya, menyadari aja. Tukang AC. Oke. Liman, latihannya gimana tetap berkesadaran penuh, Kak? Meditasi, dan meditasi. Udah. Latihannya ya meditasi aja, udah. Itu latihan kan? Tapi pengetahuannya banyakin nonton, baca, diskusi, ngobrol sama orang-orang yang berkesadaran, konten-konten spiritual itu banyak dikonsumsi supaya kalian lebih banyak paham teorinya, lalu kalian praktekkan di rumah sendiri gitu. Cakra akun 3, Rahayu. Noni, malam Kak, dari tadi kah ini? Ya, dari tadi, jam 10 sih aku baru mulai. Ini udah jam 11 di sini, di Bali. Johan, kalau kita nggak inget, dia juga nggak inget, jadi gimana? Nih, konteksnya apa ya? Panca Nusantara, Mbak, kalau kita fokus di otak, dan otak bisa ngalirin energi merinding dari kepala sampai ujung kaki. Bisa sih. Ya bisa-bisa aja. Kalau dirimu yang ini maksudnya, kalau dirimu yang nyuruh otaknya untuk ngalirin atau secara otomatis ngalir sendiri merindingnya. Bisa. Tapi aku nggak pernah fokusin seperti itu ya. Aku belum pernah merasakan itu karena fokusnya hanya di nafas aja. Sudarli, bagaimana mengosongkan pikiran? Tidak bisa. Pikiran hanya disadari, bukan dikosongkan. Wahyu, cakra ajnaku ketutup gara-gara sakit gigi, jadi rawat gigi kalian. Oke. Panca Nusantara otomatis, Mbak. Oh, otomatis ininya ya, energi merindingnya. Oke. Aku baru tahu soalnya kalau bisa sampai ke ujung kaki, biasanya itu kalau aku merinding ketika energi semesta itu masuk ke dalam badan, itu ada merinding. Jadi mungkin itu juga karena otak itu kan di sini cakranya bukan ajna kan kalau di depan, di otak yang sini, tapi kalau di sini cakra mahkota. Jadi bisa aja kamu sedang menyerap energi semesta lalu di badan terasa merindingnya. Bisa banget itu. Disadarin aja ya. Oke, Ruzu, izin bertanya, apakah tidak tersesat bila melakukan meditasi sendiri atau belajar meditasi sendiri? Yes, kalau bisa cari gurunya, cari pembimbingnya, cari coachnya. Kalau di Jakarta bisa ke guruku di Urban Spiritual Indonesia. Tempatnya aku kurang terlalu paham lokasinya saat ini lagi ada di mana. Kalau nggak salah Jakarta Selatan. Kalau di Bali juga ada banyak banget tempat meditasi. Aku saat ini belum buka tempat lagi untuk meditasi bersama karena lagi banyak tamu
nginep di rumah jadi nggak bisa. Tapi carilah tempat-tempat meditasi yang guru-guru meditasi yang bisa belajar benar-benar ya. Ada banyak sekali, tinggal dicari dan mana yang feel-nya paling, kayaknya ini nih nyaman, ikutin. Cleona, Ci penjabaran bumi 5D versi Cici. Jangan pakai Cici dong, tapi nggak apa-apa. Nah, penjabaran bumi 5D. Aku kurang tahu sih kalau bumi 5D itu kayak gimana, tapi dimensi kelima itu ada di dimensi penuh cinta kasih. Tapi kalau bumi 5D aku nggak terlalu tahu. Panca Nusantara. Saya punya keinginan jadi pemimpin Indonesia emas, Mbak. Bisa nggak ya? Enggak. Karena mau memimpin Indonesia emas, berarti kan bukan Indonesia yang sekarang ya, yang masih 50 tahun lagi ya, 2045 ya maksudnya ya, pemimpin Indonesia emas tuh 2045. Berarti kan itu bangsa Nusantara sudah bangkit. Dan ketika sudah bangkit berarti kan sudah berkesadaran semua nih, sudah lulus yuk sadar semua nih masyarakat Indonesianya. Kalau dipimpin oleh pemimpin yang masih punya keinginan seperti ini, sepertinya enggak. Jadi kalau berdasarkan keinginan, just forget about it. Tapi beliau yang akan memimpin nanti adalah beliau yang terpilih, yang tidak menginginkan ini tapi memang sudah layak. Jadi bedakan yang ingin dengan yang layak ya. Oke ya, bentar lagi udah selesai ya, udah habis nih. Terakhir, Imam, gimana caranya supaya vibrasi tetap positif? Present moment. Raden Arya Wiraguna, apakah saya ditugaskan oleh semesta untuk menjaga bumi khususnya Indonesia? Apakah ada letrah leluhur? Waduh, aku kurang tahu. Aku tidak kenal dirimu, aku tidak tahu kisahmu, jadi aku tidak bisa menjawab ini karena aku nggak tahu dirimu. Jadi aku nggak bisa jawab ya. Oke, Unreal Store, apakah pikiran bisa menggambarkan sesuatu di mata? Bisa. Irfan Al-Gaizan, pemimpin sebelumnya gimana Mbak? Pemimpin sebelum apa nih? Ini kasih konteks dong, jangan tiba-tiba nanya yang ini karena aku nggak tahu kalian mikir yang sama atau nggak sama aku. Panca Nusantara 369, tapi saya yakin Mbak, terima kasih. Kalau yakin nggak usah pakai ingin, karena ketika itu hadir maka dia hadir, tapi kalau kita ingin pasti akan dijauhkan. Jadi hati-hati dengan keinginan. Oke, habis ya pertanyaan ya. Tuh dijawab sama Panca Nusantara. Untuk Raden Arya Wiraguna, kita semua rakyat Indonesia zaman kebangkitan, ya kan? Iya, tapi aku nggak tahu tugasmu, trahmu dan sebagainya. Oke, Nanang Sumartono, salam kenal Mbak. Salam kenal juga, terima kasih sudah hadir. Oke, teman-teman, udah semua ya ku jawab. Wailo, kangen meditasi, dulu rajin, sekarang bolong-bolong, overwhelm. Ayo, mulai lagi. Unreal Store, apa yang dipikirkan akan bisa dilihat di mata, bisa. Caranya gimana? Ya, coba dipikirin. Kata ingin tidak bagus ya, ini dari Sujana. Betul sekali, paham tuh ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, berarti kita memisahkan diri kita dari hal itu dan akhirnya akan semakin dijauhkan oleh semesta. Udah ngerti ya, law of attraction, law of bahasa Inggrisnya aku lupa. Jadi pelajari 12 hukum semesta alam, pelajari 12 hukum hidup, itu kalian akan paham bahwa kata ingin itu adalah sebuah awal dari kegagalan kalian. Oke, hati-hati. Bahkan Luna Maya aja menikah tanpa keinginan. Ketika dia bilang, oke deh, aku nggak nikah juga nggak apa-apa. Aku pasrah, aku menjalani hidupku, aku sudah bahagia. Maka diberikan yang terbaik oleh semesta. Jadi bukan dengan menginginkan, karena ketika kita ingin justru akan digagalkan. Oke, selesai. Bubar, host mau rehat. Oke. Hari apa aja ya, setiap Senin malam jam 9 WITA, jam 8 WIB kita live di sini setiap hari Senin. Untuk rekamannya di YouTube Victoria Tunggono Channel. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ada
banyak sekali pertanyaan yang baru maupun pertanyaan yang diulang-ulang, nggak apa-apa. Kita mau belajar berkesadaran bersama, dan semakin kita paham, semakin kita sadar, semakin kita membangun Indonesia Nusantara Jaya yang berkesadaran. Eling lan waspodo, gemah ripah lojinawi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Rahayu, tatastu, swahe semuanya. Kita selamat malam dan selamat bermeditasi. Untuk malam purnama ini kita manfaatkan energi semesta yang sedang kencang untuk yang mau manifestasi, ini waktu yang tepat. Mau healing, ini waktu yang tepat. Kalau bisa mandi air garam malam ini boleh, untuk melepaskan semua energi yang negatif. Mandi air garam, meditasi. Oh iya, Victoria Tunggono channel ya, bukan Turonggo, Tunggono, Victoria Tunggono channel, untuk rekaman, semua rekaman live aku posting di sana karena nggak bisa di TikTok lewat dari 10 menit. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, kurang lebih, enggak deh, lebih cepet ya, jam 8 WIB. Nanti kita akan, ya, kalau ada yang mau request atau apapun, DM aku, pasti aku jawab. Terima kasih dan selamat malam. Rahayu.